sama yang sekarang Apanya? isinya Yang bedakan? yang membedakan keracunan Nah, sama oke. biasa. Pfizer. Nah, di sini kan ada peringkat-peringkat. Kenapa dia di peringkat? Jadi kan ada indikator-indikatornya ya. Nah, tahu SDR ini apa? SDR ini tingkat kesulitan menunggu jurnal ini. Ini misalnya dari 10.000 naskah yang diterima cuma satu. Itu kan berarti saingannya mengalami banyak saingan. Bisa sih ya. Impact faktor ini berarti yang apa? Nah ini kan yang mungkin dan sebagainya. Kemudian kan performa jurnal itu. Nah jurnal orang kan yang memang mengklarifikasi gitu. Karena ya, tadi yang dulu sedikit, yang apa yang menggunakan referensi juga sedikit. Nah itu kan mengalir. Terus setiap jurnal pasti diterima. Ini impact faktornya kan enggak. Nah gitu. Bahkan ini aja bayar mereka mau gitu. Tadi pengaruhnya sangat besar terhadap dunia pengetahuan. Ini ya kamu harus punya kiblat jurnal ya. Cari jurnal yang sesuai dengan ilmuwan kamu atau minat kamu apa. Ini banyak yang penting. Oh saya misalnya ini ya. Di sini dan ini. Nah ini kamu harus punya kiblat. Ya tulisan saya itu mana ada sekian banyak jurnal ini yang cocok dengan karakter saya. Ini misalnya jurnal stabil atau apa, kepala bersih juga kayak ini. Ya. Oh kayaknya ini menarik nih. Jadi pemimpin. Diikuti. Oke. Oh berarti jurnal ini juga berbicara tentang psikologi, perilaku, organisasi, SDM, itu ada politik dan sebagainya. Menarik ini. Nah lihat tokoh-tokohnya siapa ya? Oh desain daerah. Ya, namanya ya. Oh, isu ini. Masih loading. Loading ya. Baca yang gini-gini nih. Nah, isu. Berbobotnya dari isi. Ya, biasanya kan metodenya, ya macam-macam. Dari segi metodologis penelitiannya 5 negara, 3 negara, biasanya kan gitu. Melibatkan responden itu 500 orang. Berarti kan datanya tebal. Atau long term research penelitian 20 tahun. Wah, yang penelitian 20 tahun itu. Jadi seumur hidupnya itu setengah dari umur hidupnya dilakukan untuk penelitian. Itu kan berarti punya data yang sangat berpengaruh kan? Coba lihat ini. Baca abstraknya itu. Nah, spesial isu ini kan ya. Apa? Zombie leadership. Wah, ini kan zombie leadership maksudnya apa? Hilang-hilangan. Mas Dodo itu unik-unik gitu kan? Mimpinya hilang-hilang. Iya, coba. Zombie leadership ini. Kita lihat keywordnya. Ini kekuatannya gimana? Ya, kita kalau yang emerald itu ditunjukkan metodologinya ya. Kalau ini kan nggak ngomong langsung ke metodologinya kan. sama peneliti itu juga Pengaruh. pengaruh sama kualitas. Kan penelitian itu macam-macam ya. Makanya tugas seorang peneliti itu bagaimana mengangkat isu lokal jadi isu global. Kalau di Emerald ini kan enak ya. Emerald ini di abstraknya itu kalau kamu baca itu dia selalu mencantumkan metodologi. Kalau Emerald. Jadi cocok untuk orang manajemen kalau Emerald. Kalau untuk psikologi cocok nggak Gus? Kalau psikologi enggak. Ya itu kamu harus bosip lah. Ini kan ada sekitar
2007 bukunya uangnya ada dalam tiap hari kan. Kalau mineral ini kan selalu dicocokkan untuk dulunya kan, cuma setelah tujuan kan loh ini kan ada penelitian mengambil 12 bank komersial, hanya satu ini kan. Ini karena muncul nggak tasbihnya itu. Ini kan bisa mempelajari cara itu dia meneliti 12 sampai 15. Ukurannya menggunakan cara dia menarasikan semua, coba dia caranya gaya selingkuhnya dirasakan, komunikasi, rasakan feel-nya itu. Sosialisasi, value, semuanya apa? Ada lagi yang lain. Ini kemudiannya berapa ini? 6 tahun ya. Dari 2000 sampai 2006. Menariknya itu karena lama, serius itu kan mungkin. Kalau kita kan penelitian di LKP berapa? 3 hari ya? Iya. 4 hari. 1 minggu. Kan kerasa gitu kan. Ini caranya ada penelitian orang luar itu. Ini penelitiannya. Caranya gitu cara baca penelitiannya ya. Do you understand? Ini penelitian art buku ini ya, ini ya. Ini kan Anwar itu kan dari laporan tahunan, dari buku-buku kan. Anwar itu laporan tahunan. Berarti kan dari studi buku kan. Jadi kamu analisis efisiensi. Jadi misalnya tadi ya, kondisi tambak di Indonesia, analisis efisiensi. Betul kan? Nggak apa-apa itu mungkin. Metodenya yang menggunakan mengadaptasi metode ini kan. Pakai Popo, cari Popo itu apa? Cari di podcast itu. Podcast kan sudah digunakan sebagai metode pengumpulan data. Podcast itu. Iya. Kalau kamu baca di Simago, terutama di ada jurnal yang khusus berbicara tentang perkembangan metode penelitian kualitatif. Saya kan kalau saya Antropologi. di kajian antropologi Sangat itu kan ada psikologis. jurnal yang khusus ngurusin perkembangan jurnal penelitian kualitatif. Nah, kualitatif inquiry itu. Ini kajiannya tentang mengkaji penelitian kualitatif. Berarti Yang lain itu kualitatif sebagai metodologi. Ini malah jadi kajian. Saya baca loh. Dia mencoba untuk meyakinkan bahwa podcast itu yang mulai bagus rakyat. Ya. Itu tren yang kualitatif begitu. Nah, riset kesehatan ya. Love laptop kebohongan. Judul-judul ini malah kayak sastra. Malah menarik. Asik. Ya sangat boleh, memang dibuang, dikilokan. Siapa yang baca? Ayo. Jadi bungkus gorengan, Gus. Ya, tapi kamu harus bisa menjelaskan basis epistemologinya apa, filosofinya apa. Terinspirasi dari ini. Kalau dibuat judul kaku ya siapa yang baca selain diri sendiri dan jangan kami.
Iya kan, siapa itu? Itu aja Iya. calon suaminya terpaksa kan? Ya. Kalau nggak gitu nggak bisa dulu. Kalau pingin yang ya mos yang situ, apa ini kok sering disitasi? Kenapa Gus? Ya itulah makanya. Nah ini kan doi etnografi non sosial media, Facebook, internet, apa jadi itu. Ya, yang trending apa? Jadi judul itu judul ini ada objek material, forma dan konteks. Nah, ini kan. Nanti misalnya ini ya, Mishap ini kan konteksnya kan, mencari pursuing race culture dan gender ini kan objek formalnya, visual analisisnya kan ini. Objek materialnya apa? Blood and healing work, fenomena kerja penyembuhan ini kan. Fenomena kan ini kan, healing work. Kan objek formal, visual analisis yang kita gunakan, teori itu apa? Teori itu apa? Tentang teori penjelasan paling rasional dari para tokoh tentang fenomena yang kita teliti. Jawaban yang paling memuaskan ini selama ini seperti apa? Nah, nanti penelitian kita bisa mengevaluasi dari jawaban orang-orang itu. Apakah bisa diterima, ataukah perlu direvisi, atau ditolak karena sesat? Nah, itu dari finding kita tuh. Memang begitu. Jadi penjelasan dari rumusan pertanyaan yang kita ajukan. Selama ini dari pertanyaan kita yang diajukan di bab 1 itu secara akademisi gimana orang merespon itu? Kan seperti Google Map ketika kita jalan kemana-mana kan butuh sejauh mana gitu kan dan bisa. Nah, fungsi teori yang kedua membuat instrumen, membuat data wawancara, observasi, ya kan? Kita nggak bisa nanya itu langsung karena belum ahli. Nah, menyusun daftar pertanyaan dasarnya dari mana? Dari teori. Kayak tadi kan, yang mana tadi? Yang Gemini tadi mana? Ini tuh, Gemini. Bukan. Yang itu sebelahnya, Gus, sebelahnya. Nah itu. Dia nyusun ini kan dari, saya ngomong kan variabel keterlibatan. Jadi kalau kita ingin melihat keterlibatan si Ahmad Kendari ini di LKP, bagaimana kita memastikan bahwa si Ahmad ini sangat terlibat dalam kegiatan di LKP? Dilihat dari mana? Pertama, tingkat partisipasi, ya kan? Frekuensi interaksi, sering nggak dia berinteraksi dengan para anggota, ya kan? Yang kedua, peran dalam pengambilan keputusan, sering nggak diajak rapat, koordinasi dan sebagainya. Kan menjadi rasional kan? Yang ketiga, sering nggak dia undang bantingan dan sebagainya, keputusan. Nah, itu memang tidak partisipasi. Karena itu nanti menjelaskan fenomena keterlibatan sama macam itu. Dilihat dari partisipannya ada 3 orang. Dilihat dari tingkat pengaruh. Dia sebagai pengurus punya pengaruh nggak kepada masyarakat? Dilihat dari apanya? Nah itu kekuatan negosiasi. Ngoprek, ya kan, di WA sebagainya, ya kan, itu namanya kekuatan negosiasi. Kapasitas mobilisasi menggerakkan orang untuk hadir, ya berkoar-koar, ya kan. Nah, pengaruh terhadap kebijakan, mampu nggak dia pengaruh terhadap direktur, gitu kan? Saran-saran dia diterima nggak sama direktur ketika ada masalah dan lainnya. 3, tingkat kepentingan. Tujuannya apa dia ikut keluar? Misalnya, kamu tuh di LKP itu apa? Cari nama, cari jodoh, ya kan? Kenapa? Studi dampak. Jadi kan mana pertanyaannya membentuk satu pola tertentu. Disebut dengan partisipasi peran atau di LKP. Sehingga ngomong 100 halaman itu ada bahan terus. Cuma kalau nggak punya ini, gimana ngomong halaman 10, halaman 15, saya nggak tahu.
pemandu kita. Guide-nya kan fungsi teori. Skripsi itu kalau nggak gini-gini, ngomong 100 halaman ngomong apa? Nah, ini kan memandu. Wah, halaman 3 saya ngomong tingkat kepentingan. Paragraf 1 ngomong tujuan dan kepentingan para aktor. Halaman 3, paragraf 2 ngomong persepsi terhadap dampak para aktor. Kan gitu kan tempatnya. Nah, itu disebut dengan sistematik itu. Jadi sudah setiap halaman, setiap paragraf itu sudah ada titik poinnya, sehingga nggak ada pengulangan kajian. Kalau orang ada itu ngomong, kalau kamu ngomong lebih dari 10 baris, kamu sudah mulai berdiri. Kalau kamu dalam paragraf itu ketika kurang dari 7 baris, berarti masih ada bahan yang kamu simpan, yang kamu rahasiakan, yang belum kamu ungkapkan di paragraf itu. Makanya inti dari sebuah penelitian itu apa? Paragraf. Halo senior, kita satu grup di pasta kayak teman loh. Mau dalil. Janji aku. Aku ketawa juga, bareng dengan Ini saya jauh spek ini. Kita sama-sama bahasa baru. Tapi karena saya pakai itu, saya pakai itu. baru bareng. Lama sampai bareng. Sama-sama bahasa spek itu. Jadi sama saat itu saya sekarang junior. Kalau saya ini. Mahasiswa juga, kepala tempat itu juga gitu. Baik. Tapi dia akhirnya itu karena dikasih dispensasi sama Tahu ini, kami ini mahasiswa itu. datang lagi. Beneran? Tapi nggak ikut mata kuliah karena sudah buat pengusaha. Itu masih terima. Nggak perlu. Kalau dia kan masih kuliah. Kalau kami nggak ada. Aku sebenarnya masuk kuliah tuh pengen nyari uang aja. Ya daripada nganggur, daripada dia status pengangguran, juga kan status pajak kan lebih mulia daripada status pengangguran kan. Dia menutup identitas saja kan daripada saya tidak pengangguran. Mending saya. Nyari-nyari uang aja. Ya, Pak. Itu kontribusi AKI dalam penelitian itu besar. Waduh, Gemini rak. Oke, ini lah. Gampang-gampang anak ya. Oh iya. Saya Saya dulu ini. dulu punya uang buat bayar air. Sakti. Orang tahunya AI cuma untuk menjawab pertanyaan. Ini juga masih coba. Nah, ya. Tapi nggak pernah dibuat untuk instrumen penelitian. Tapi buat instrumen Pas track itu korban. Lihat aja berkurang. banyak yang saya uji fast track itu nangis tuh banyak. Siapa yang fast track? Ini lagi kemarin. Nangis. Dewi ini sopo itu nangis. Oh, Apa ada yang 10 dibangun? anak. Oh, nangis deh. Di MPA itu ada 10 anak, ada berapa ya? Di PA itu ada 10 anak, dia nggak lulus skripsi. Makanya gini lah, sampai jadi ya kamu jangan menggadaikan idealis.